Itu sama percis. Pada waktu itu kan 2019 kita launching Arena Lampung, memang opening di Arena Lampung, kita mau buka di Lampung. Kita mau buka Lampung, pada waktu itu aku undang Cika Jessica sama Aldi Maldini pada waktu itu. Dan sudah diumumin juga. Bahkan ada video dia pada waktu itu ngajakin orang untuk datang ke Lampung. Dan aku juga sempat jual treatment, maksudnya itu beli treatment bisa foto dengan Aldi. Pasiennya datang, Aldinya kagak datang, dan itu kan malu ya untuk aku ya. Aku sempat komplain, dia minta diganti hari ya, kan nggak mungkin kan grand opening diganti hari ya. Akhirnya aku ngomong ya udah Mas, kalau misalnya nggak berkenan ya udah refund aja. Tapi dia juga banyak alasan dianya, ya udahlah, aku pikir malu lah ngeributin duit 10 juta ya, dan aku anggap begitu aja. Tapi kan ternyata setelah 6 tahun, ternyata banyak banget korban yang lain dengan cara yang sama. Iya, pertamanya lihat ada korban kan, lalu saya sempat spill di story, Instastory, terus akhirnya saya lihat chatan yang lama, saya posting aja chatan yang lama. Tapi ternyata banyak banget yang juga report salah satu korban juga ya. Aku ngerasa ya mungkin aku nggak ada tujuan apapun sih. Aku juga kemarin kan aku ditelepon juga dari salah satu timnya juga. Apakah mau minta pengembalian dana? Aku nggak butuh dana sih. Aku bilang aku nggak butuh dana sih. Aku lebih pengen ngingetin, dan kalau misalnya pribadinya pengen memperbaikin diri, bagi aku nggak ada masalah. Ya tinggal minta maaf, memperbaikin diri, ya nggak ada masalah. Cuma aku mengingatkan jangan sampai ada korban. Kalau nggak salah 2022 bulan Oktober ya. Jadi awalnya memang kenal sama Mas Aldi itu saya ngundang beliau dengan Bastian dengan Devano. Nah, cuman kalau untuk Mas Aldi ini agak beda, dia treatmentnya itu nggak terlalu eksklusif lah. Jadi secara sifat lumayan humble, terus juga pada akhirnya Mas Aldi itu follow-followan sama saya kayak gitu. Karena follow-followan akhirnya Aldi tuh say hi ke saya dan nanya kabar, terus juga nanya tuh lagi di mana. Kalau nggak salah 2023 bulan Maret kayak gitu. Terus dia minta nomor WhatsApp kayak gitu, dan saya kasih, dan ternyata dia itu lagi rusak mobilnya dan di wilayah Senayan kayak gitu, dan akhirnya dia minjem kalau nggak salah 3,5 sampai 4 juta kayak gitu. Nah, cuman karena saya lagi event juga pada saat itu, akhirnya saya juga nggak baca chatnya. Terus 3 jam kemudian pas saya baca udah di unsend kayak gitu. Jadi emang awalnya nggak saya pinjemin karena nggak sempat baca juga. Pun kalau saya pinjemin aneh juga sih, maksudnya kenapa ke saya gitu pinjemnya. Secara temen ya mungkin ya teman kenal, cuma nggak terlalu dekat kan notabene-nya kayak gitu. Akhirnya di Juni 2024 itu minjem untuk tiketnya angus, tiket pesawat gitu. Jadi dia lagi di Bali, pengen flight ke Singapura atau ke Jakarta. Dia minjem 1 juta pada saat itu. Oke, saya mau transfer, minta rekeningnya. Rekeningnya sih bener ya, atas nama Alvaro Maldini. Terus saya mau transfer, ternyata dia bilang, Bang boleh dilebihin lagi nggak 500.000? Gitu. Ya udah, karena saya ya udah pengen cepet aja gitu kan. Kalau nggak salah di jam 1 malam lah gitu. Saya transfer 1,5 dan dijanjikan balik itu 1 minggu. Kayak gitu. Chat aku lagi, dia bilang dia mau manggung kan di mana, di Singapura. Udah mau manggung di Singapura, dia butuh dana lah dan lain-lain. Dia tuh nggak ngomong besarannya. Terus aku bilang kayak, ya udah aku bisa bantu, tapi 3 juta doang ya gitu. Tapi nggak usah dibalikin, nggak apa-apa, nggak usah dibalikin. Tapi dengan kamu bantuin promoin bisnis aku aja. Kayak apaan aja sih minjem-minjem, karena kan aku pikir kita ya udah temen aja gitu. Dari Juni ke Agustus kayaknya nih orang harus diupdate nih, takutnya dia lupa. Karena kan aku transfer dia duit itu setelah produknya udah nyampe di rumah dan dia udah terima, makanya aku kasih transfer. Terus sampai Agustus aku tanya lagi dia bilang lah berbelit lah, entah sibuk lah dan lain-lain. Terus akhirnya ya udahlah aku tunggu lagi responnya lagi setelah itu kan, dia bilang mau cek dulu kan, sedangkan aku udah bilang nggak ada tek-tekan apapun dari si A tersebut. September aku chat lagi, kok belum ada sih gitu. Terus ya udah, akhirnya dia chat aku bilang untuk mau beli produk aku aja. Pick up ternyata banyak juga korban-korban lain tuh yang cerita gitu ke DM saya, dan banyak juga yang dari fans, dan ternyata di fans itu kenapa susah untuk speak up karena
banyak yang takut gitu untuk speak up karena takut dikucilkan kayak gitu. Wah 10 juta mas, apa yang mau di ranah hukum? Mungkin aku pikir karena ini ya, karena kan fans-fansnya juga kan 500.000. Ada juga beberapa yang kirim dengan aku pinjam uang 1 juta, sesuatu hal yang males kita untuk ributin ya. Kalau di hukum juga kan akan keluar biaya lebih banyak, bayar pengacara, akhirnya kita let it flow. Dan ternyata banyak yang seperti itu.